Saya menyapa selamat memasuki tahun 2021 dari pinggiran kota Batam, di bawah kaki salib Tuhan Yesus, bersama Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Saya bangkit dan mewartakan kepada ibu bapak, saudari-saudara sekalian, tema-tema permenungan reflektif yang mengantar ibu bapak semua di channel YouTube Serambi Religius untuk memasuki tahun 2021 dengan kekuatan iman. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, pentingnya iman dalam memasuki tanah perjanjian. Ketika Musa mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian, 10 orang dari pengintai itu memberi kabar buruk kepada orang Israel. Dan sebagian besar orang Israel mempercayainya, sehingga mereka menolak pergi ke tanah perjanjian dan ingin kembali ke Mesir. Merenungkan 1 tahun di angka 2020, begitu banyak berita hoaks yang tertular bagaikan virus yang mudah menular. Berita-berita penuh dengan kebohongan hanya demi mencapai kepentingan diri tanpa memikirkan kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, renungkanlah itu, saudara-saudariku yang terkasih. Yang penting adalah kita tidak boleh takut dan jangan memberontak kepada Tuhan. Orang-orang Israel lebih percaya kepada perkataan bohong ke-10 pengintai itu. Karena itu Tuhan sangat murka terhadap mereka. Apakah ibu dan bapak juga termasuk orang-orang Israel yang begitu percaya dengan berita-berita hoaks, sehingga pasti Tuhan akan sangat marah kepada saudara-saudara sekalian? Kini kita siap memasuki tahun perjanjian, yaitu tahun 2021 di tanah perjanjian, yakni Kanaan kehidupan baru. Oleh karena itu, masukilah tanah perjanjian ini dengan suatu kekuatan iman bahwa sesungguhnya Tuhan telah berjanji memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, seperti yang dapat kita baca dari Alkitab. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat hal yang harus dilakukan Yosua ketika ia memasuki tanah perjanjian, Yosua adalah pemimpin Israel. Setelah Musa meninggal, dia menggantikan kepemimpinan Musa, dan karena ketidaktaatannya, Musa tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan. Ia hanya membawa bangsa Israel dari Mesir hingga ke perbatasan tanah Kanaan. Dan Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Dan Yosua lah yang membawa Israel dari padang gurun hingga tiba di tanah perjanjian. Kita semua siap memasuki tahun 2021 bersama Yosua. Tetapi peran Musa juga tidak bisa kita abaikan. Meski Musa hanya sampai di gerbang saja, tetapi dialah yang mengantarkan kita keluar dari Mesir 2020, memasuki padang gurun dan siap bersama Yosua
yang menguatkan hati kita, maka kita tidak boleh tawar hati untuk masuk ke tanah terjanji di 2021. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita percaya bahwa kedua perintah nasihat Tuhan tersebut dituruti oleh Yosua sehingga ia berhasil membawa umat Tuhan memasuki tanah perjanjian. Dengan demikian, janji Tuhan bagi orang yang berlindung padanya tidak akan mengecewakan kepada setiap orang yang datang di hadapan Tuhan Yesus. Di bawah kakinya Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita, siap mengantar kita untuk memasuki tahun 2021. Dan kita masuk ke tanah terjanji tentu sekali dengan janji-janji yang kita tanamkan dalam diri kita. Juga janji-janji yang Allah berikan, yaitu bahwa di sana Anda tidak akan mengalami kekecewaan, Anda tidak akan mengalami penyesalan, juga tidak ada penyesatan, karena di sana semua serba ada, semua siap untuk diminum dan untuk dimakan. Oleh karena itu, jika kita akan segera melewati tahun 2020 ini dan akan memasuki tahun 2021, siapakah yang akan kita jadikan tempat perlindungan kita? Kalau bukan kepada Tuhan, kepada siapa lagi? Meski kita memasuki dengan suatu harapan yang masih misteri, tetapi harapan di bawah perlindungan dan di bawah sayap kaki Tuhan, kita akan dilindungi dan kita siap melangkah di jalan yang penuh dengan keteduhan. Hati yang melekat pada hal-hal ilahi itulah yang menjadikan kita tidak akan pernah dibiarkan hidup merana dan menderita. Masa lalu kita di Mesir tahun 2020 penuh dengan pergulatan dan pergoncangan hidup. Tetapi saudara-saudariku, jangan kau tangisi masa lalumu, unang tangis mahamu. Tetapi terimalah itu sebagai ungkapan syukur bahwa semuanya telah berlalu dan kini kita memasuki tanah terjanji di tahun 2021 dengan melekatkan diri kita kepada kuasa Tuhan. Berjanji bahwa Dia akan menolong kita dalam segala kekurangan. Situasi dunia, negara yang masih dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kecemasan kepada COVID-19. Tetapi salah satu bukti nyata kebesaran Tuhan juga sudah mulai dinyatakan melalui suntik yang akan disuntikan kepada kita. Dan semoga ini membantu kita untuk menemukan bahwa disitulah kehendak Allah yang terjadi. Maka semoga di tahun 2021 adalah tahun pengharapan. Tahun pengharapan menuju kemana? Menuju kepada kebebasan. Kebebasan sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Kita akan dilindungi dari berbagai macam virus, berbagai macam kegagalan, berbagai macam persoalan hidup. Karena ingat, Dia yang diutus oleh Allah dinamakan Immanuel. Dia adalah Allah beserta kita. Kalau memang inilah tempat perlindungan kita dan seluruh malaikat bala tentara juga mengawal kehidupan kita, mengapa Anda harus takut? Unang mah biar, tetapi tanamkanlah dirimu bersama Tuhan Yesus. Kita siap melangkah memasuki tahun 2021. Oleh karena itu, kepada seluruh pendengar setia YouTube Serambi Religius, saya mengatakan terima kasih kepada Anda semua yang tetap setia mendengarkan renungan-renungan kontekstual menyangkut penjarahan kehidupan kita
di sepanjang tahun 2020. Mari kita bergandengan tangan memasuki tahun 2021 dengan janji bahwa akan ada pembebasan, akan ada keselamatan, karena janji Tuhan tidak pernah bohong dan janjinya sungguh nyata karena kita berjalan bersama Yesus yang adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Selamat memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin.